Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Di. Oke, hari ini warna kerudung aku apa? Warna kerudung aku adalah merah, yang artinya kita akan membahas tentang menstruasi. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang jenis gangguan menstruasi yang bisa dialami oleh sebagian wanita. Gangguan apa aja itu? So, sebelum kita mulai, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan ini. Makasih loh, makasih banget buat yang selalu dukung channel ini. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Siklus menstruasi ya, jadi kayak dari menstruasi 1 ke menstruasi yang selanjutnya itu kan normalnya adalah 21-35 hari sekali gitu ya, dan durasi menstruasinya itu sekitar 4-7 hari. Tapi kadang beberapa wanita itu siklus menstruasinya ini bisa terganggu. Gangguan menstruasinya itu bisa berupa perdarahan yang lebih banyak atau bisa lebih sedikit gitu loh darahnya, terus siklus menstruasinya nggak teratur. Menstruasinya tuh bisa lebih dari 7 hari, atau ada juga yang menstruasinya tuh kayak 3 bulan sekali, atau bahkan ada sebagian wanita yang nggak menstruasi gitu loh sama sekali. Nah, selain itu gangguan menstruasi itu bisa juga disertai dengan keluhan berat kayak nyeri dan kram parah, terus kayak depresi gitu loh sebelum menstruasi. Nah, gangguan menstruasi ini selain bisa mengganggu nih aktivitas sehari-hari kita, beberapa jenis gangguan menstruasi itu juga perlu kita waspadai loh, karena bisa mengganggu tingkat kesuburan. Jadi gangguan menstruasi yang umum dialami oleh sebagian wanita itu adalah yang pertama adalah amenorea. Amenorea itu dibagi menjadi 2 jenis ya, ada amenorea primer dan amenorea sekunder. Untuk amenorea primer itu adalah kondisi di mana seorang wanita itu belum pernah mendapatkan menstruasi hingga ia berusia 16 tahun. Jadi sampai umur 16 tahun tuh dia belum pernah sama sekali dapat head gitu loh, dapat mens gitu. Nah, kalau yang amenorea sekunder itu adalah kondisi di mana wanita usia subur yang nggak lagi hamil dan dia tuh udah pernah mendapatkan menstruasi gitu ya sebelumnya, tapi berhenti nih mendapatkan menstruasinya, bisa sampai 3 bulan atau bisa lebih. Untuk penyebabnya nih antara amenorea primer dan amenorea sekunder itu beda-beda ya. Jadi penyebab untuk amenorea primer itu bisa disebabkan karena kelainan genetik, gangguan otak yang mengatur hormon menstruasi, atau masalah pada indung telur atau ovarium, atau bisa juga masalah pada rahimnya. Nah, kalau penyebab amenorea sekunder itu adalah kehamilan, menyusui, menopause, penurunan berat badan yang berlebihan, penyakit tertentu kayak penyakit tiroid, PCOS, tumor otak di bagian kelenjar pituitari atau hipofisis, gangguan rahim atau kayak ada miom atau polip di dalam rahimnya, stres berat, efek samping obat-obatan. Nah, penggunaan KB itu juga bisa mengakibatkan amenorea sekunder ya, yaitu kayak menggunakan pil KB, suntik KB, ataupun IUD. Nah, selain itu, kekurangan gizi atau malnutrisi dan juga olahraga yang berlebihan nih, itu juga bisa menyebabkan wanita mengalami amenorea ini. Yang kedua adalah dysmenor. Dysmenor ini biasanya lebih umum ya kalian dengar. Jadi dysmenor ini adalah kondisi di mana wanita yang mengalami nyeri pada saat menstruasi. Umumnya sih dysmenornya itu dirasakan pada hari pertama atau hari kedua ya, pas lagi menstruasi. Gejalanya itu bisa kayak nyeri atau kram perut di bagian bawah, dan ini tuh terus saja berlangsung. Kadang nih ada sebagian wanita yang mengalami sampai nyerinya itu sampai ke punggung gitu loh, dan sampai ke paha. Nah, rasa nyeri itu juga bisa disertai sakit kepala, mual, dan muntah. Nah, apa sih penyebab dari dysmenor ini? Nah, dysmenor ini tuh bisa terjadi karena kadar hormon prostaglandin nih dalam tubuh kita itu akan tinggi gitu loh pas di hari pertama menstruasi. Kalau udah beberapa hari, kadar hormon prostaglandin itu akan turun. Jadi bikin nyerinya itu juga akan berkurang. Kalau misalnya kalian sering mengalami dysmenor ini, itu kalau misalnya kalian usianya itu udah makin bertambah gitu kan, atau kalian udah habis melahirkan gitu, itu biasanya sih dysmenor ini juga akan berkurang gitu loh. Selain karena hormon prostaglandin tadi, dysmenor itu juga bisa diakibatkan karena adanya kelainan sistem reproduksi wanita.
kayak endometriosis, miom rahim, kista atau tumor di rahim, radang panggul, atau bisa juga kalau misalnya kalian itu udah menggunakan KB IUD atau intrauterine device ya. Kalau dysmenorrhea yang kalian alami itu terjadi karena hormon prostaglandin tadi tuh yang lagi tinggi, itu nggak apa-apa karena kan dia juga akan hilang dalam beberapa hari gitu loh pas lagi menstruasi itu kan. Tapi nih kalau misalnya nggak juga hilang pas udah kalian menstruasi tuh masih aja sakit, terus pas kalian menstruasi berikutnya itu juga malah tambah sakit juga, dan bertambahnya usia kalian itu juga makin sakit terus, itu berarti udah bukan kategori yang normal lagi ya, itu udah masuk ke kategori dysmenorrhea karena suatu penyakit tertentu, dan ini kalian harus periksa ke dokter ya. Nah, untuk mengatasi dysmenorrhea kalian bisa cek di videoku yang ini ya, aku udah membahas gitu loh cara mengatasinya secara lengkap di video ini. Oke. Yang ketiga adalah menorrhagia. Jadi kalau menorrhagia itu adalah gangguan menstruasi yang darahnya itu keluarnya nih pas lagi menstruasi itu banyak banget, jadi kayak di luar dari yang normal, jadi darahnya tuh berlebihan gitu loh keluarnya sampai mengganggu aktivitas sehari-hari kita, termasuk durasi menstruasinya juga ya, yang biasanya kan 5-7 hari ya durasi untuk menstruasi yang normal. Nah, kalau menorrhagia itu tuh lebih dari 7 hari gitu loh berlangsungnya, dan tentunya darahnya juga banyak. Nah, biasanya wanita yang mengalami gangguan menstruasi menorrhagia ini itu tuh akan mengalami keluhan kayak darah yang keluar dari vagina nih pada saat menstruasi itu kan banyak banget ya, bahkan sampai tiap jam tuh harus ganti pembalut, dan bahkan juga menggunakan 2 pembalut untuk menampung darahnya itu. Harus bangun nih untuk mengganti pembalutnya pada saat tidur karena takut bocor saking banyaknya itu darah yang keluar. Bisa juga mengalami gejala anemia nih kayak lemes, pucat, juga sesak nafas, juga mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah lebih dari 1 hari. Nah, menorrhagia ini bisa disebabkan oleh beberapa hal kayak perubahan pola makan, gangguan hormon, infeksi atau peradangan di vagina atau di leher rahim, gangguan tiroid, miom dan polip di rahim, gangguan pembekuan darah, atau bisa juga karena kanker rahim atau kanker serviks. Tapi itu semua perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Yang keempat adalah oligomenorrhea. Nah, kalau yang oligomenorrhea itu adalah kondisi di mana wanita itu jarang banget untuk mendapatkan menstruasi. Yaitu menstruasinya itu bisa lebih dari 35 sampai 90 hari sekali, atau mendapatkan menstruasinya itu kurang dari 8 sampai 9 kali dalam waktu setahun. Nah, oligomenorrhea itu biasanya terjadi sama remaja yang baru memasuki pubertas ya, sama wanita yang udah mau memasuki masa menopause. Jadi gangguan menstruasi ini itu karena dampak dari hormon yang gak stabil. Nah, selain itu ada hal lain yang mungkin menjadi penyebab dari oligomenorrhea ini, yaitu penggunaan kontrasepsi hormonal kayak pil KB atau KB suntik, sering melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang berat, gangguan ovulasi, penyakit tertentu kayak penyakit diabetes, penyakit tiroid atau PCOS, gangguan makan, masalah psikologis nih kayak stres dan depresi, juga bisa karena efek samping dari obat-obatan tertentu. Yang kelima, premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Menjelang menstruasi itu biasanya sebagian wanita tuh mengalami yang namanya kram atau nyeri perut ringan, terus juga sakit kepala, terus keluhan psikologis kayak perubahan mood, sering gelisah, terus sampai emosi juga, merasa cemas. Nah, gejala-gejala itu yang muncul mendekati datang bulan nih, mendekati menstruasi itu disebut dengan PMS atau premenstrual syndrome. Nah, kalau misalnya gejala dari PMS itu kayak terlalu berlebihan terus sampai mengganggu nih aktivitas kalian sehari-hari nih, itu udah bukan lagi PMS namanya, tapi udah masuk ke kategori kondisi PMDD. Nah, selain nyeri menstruasi yang disertai dengan sakit kepala, PMDD itu juga bisa disertai dengan sedih yang berlebihan atau disforia, gelisah, susah tidur, makan berlebihan, terus susah konsentrasi juga, depresi, terus merasa cemas, juga nggak berenergi, jadi kayak lemes gitu loh, sampai bisa muncul ide atau keinginan untuk bunuh diri. Wah, ini sangat-sangat bahaya ya. Nah, untuk penyebab dari PMDD dan PMS ini itu sebenarnya belum diketahui secara pasti gitu ya, tapi diduga itu karena adanya kelainan hormon di otak yang mengatur mood. Salah satunya adalah hormon serotonin. Jadi salah satu peran hormon serotonin dalam tubuh kita itu adalah untuk mengelola suasana hati kita, jadi termasuk untuk mencegah depresi. Selain diduga karena hormon serotonin tadi, juga ada beberapa yang mungkin gitu loh penyebab dari PMDD atau PMS. Itu adalah
adalah faktor keturunan, kelebihan berat badan, jarang berolahraga, penyakit tiroid, konsumsi alkohol, dan penggunaan obat-obat yang terlarang. Nah, jadi itu ya beberapa gangguan menstruasi yang mungkin gitu loh dialami oleh sebagian wanita. Untuk memastikan penyebabnya itu nggak bisa nebak-nebak nih, jadi harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Jadi nanti di dokter tuh bisa kayak ditanya kayak riwayat menstruasinya, terus pola hidupnya gimana juga, terus ada keturunan atau enggak gitu kan, punya penyakit tertentu atau enggak. Juga mungkin akan dilakukan pemeriksaan USG juga untuk mencari tahu penyebabnya. Dan penanganannya pun beda-beda nih, mungkin karena masalah hormon berarti nanti dikasih terapi hormon gitu kan. Mungkin ada suatu penyakit, nah berarti disembuhin dulu nih penyakitnya. Kalau misalnya nih gangguan menstruasi ini tuh terus berlangsung dan membuat kalian tuh jadi terganggu, bikin nggak nyaman juga di badan, pokoknya kayak ada keluhan gitu ya, itu kalian langsung bisa periksa aja ke dokter kandungan untuk mencari tahu kenapa dan gimana cara mengatasinya. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa jenis gangguan menstruasi. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya buat kalian. Buat yang baru mampir ke channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Janandi ini. Makasih banyak loh udah dukung channel ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan nih atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk nonton videoku yang lainnya, ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.